Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan fitnah keji, dituduh telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Kisahnya sudah kita jelaskan. Isu ini dikembangkan dan dibuat oleh orang munafik lantaran mereka melihat ada seorang wanita berjadal duduk di atas seekor onta, yang onta ini dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal. Ketika Sofwan bin Mu'attal lewat dengan menuntun unta yang di atasnya ada Aisyah, mereka berdua melewati kumpulan kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay nanya dengan rombongannya, siapa betina yang dibujuk unta itu? Dijawab oleh yang tahu, Aisyah. Kemudian Abdullah langsung memuja ini, imra'atu nabiyyikum batat ma'a rajulin hatta asbaha. Ya, istri Nabi kalian. Dia tidak ngomong Nabi kita, Nabi kalian. Dan memang dari awal dia tidak ngakui kenabian Nabi Muhammad, bahasanya kasar. Tapi dia ngomong ini di kalangan dia, di gengnya dia kalau seperti itu. Lalu nanti disebarnya istri. Imra'atu nabiyyikum batat ma'a rajulin, bermalam sama laki-laki, hatta asbaha, sampai besok pagi. Sumajah ayat puluhan, kemudian laki-laki ini datang ngampingi kita dengan nuntun onta yang di atasnya ada istri Nabi tadi. Wallahi ma najat minhu wa ma najat minha. Pasti mereka ngawe kan tidak benar. Pola berpikirnya ini, kalau ada di tengah-tengah masyarakat itu mengadopsi pola pikir munafik. Cuma nengok ada berdua langsung asumsi jadi. Apalagi wong yang ditengok berdua tadi mau baik. Wong yang tak punya tidak ikut dulu. Langsung dia berasumsi bahasanya ngapui berdua pasti ngawin tidak benar. Lalu terbalau berita bahwa dua wong ini telah melakukan hal yang tidak senonoh. Dia jadi konsumsi publik, kemudian mulai dibicarakan di mana-mana. Hati-hati gitu. Nah, hati-hati
membuat asumsi bahwa mereka melakukan hal yang tidak benar. Nah, gimana? Bisa berpikir sampai sejauh itu, padahal dia cuma jalan berdua. Langsung dia berpikiran bahwa mereka berdua ini melakukan tindakan yang tidak senonoh. Banyak cara berpikir ini berkembang di tengah masyarakat kita. Bukan banyak lagi. Ini cara berpikir orang munafik yang hatinya busuk. Dari hati busuk keluar perilaku dan ucapan yang busuk itu. Nuduh yang benar-benar baik. Dari keluarga baik-baik melakukan hal yang tidak baik. Wal iyadu billah ta'ala min dzalik. Makanya ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah dan kaum muslimin, ketika isu ini berkembang dan dikembangkan disebar oleh orang munafik, disebutkan kata ulama sejarah, wan nas indama ru'yat siddiqa bin siddiq bil ifki kanu ala arba'ati aqsam. Orang-orang ketika tuduhan dilontarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ada 4 golongan orang dalam menanggapi isu ini. Qala fadilatul Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, berkata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad saat beliau memberi catatan ketika membaca hadis riwayat Bukhari tentang peristiwa efek. Peristiwa ini dikenal dengan hadisatul efek. Efek itu berita bohong yang disebar, berita bohong yang diviralkan, itu namanya al-efek. Jadi beliau ketika memberi catatan ta'liq setelah membaca hadis Bukhari yang bercerita tentang peristiwa ini, kata beliau, innan nasa indama ruwiyat Aisyah kanu ala arba'ati aqsam. Orang-orang ketika berita ini mulai tersebar, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, dan ini mayoritas kaum muslimin ketika berita ini sampai ke mereka, terdengar di telinga mereka, hamu asma'ahum wa alsinatahum, mereka menjaga pendengaran, mereka menjaga ucapan, tidak ada fasakatu, mereka diam, no comment. Ini mayoritas. Kebanyakan sahabat Nabi ketika berita ini sampai ke telinga mereka, mereka jaga telinganya, mereka pura-pura tak mau dengar, mereka tak galak berbicara, mereka diam, atau kalau bahasa kita sekarang, no comment, kami tak berkomentar apa-apa. Tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Beda ya? Tidak membenarkan. Berarti percaya dia. Oh, memangnya. Itu dia umumnya. Benarkan ini namanya. Dan juga tidak mendustakan. Tidak mungkin itu terjadi. Ini mendustakan namanya. Mereka tidak komen sama sekali, tidak ngiyaukan, tidak. Ini kebanyakan jalan yang dipilih oleh kaum muslimin. Jadi ma'asyiral hadirin, walam yuntiqu illa bi khair. Kalau nak ngomongin baik-baik mereka. Tentang 2 orang yang dituduh ini, Sofwan kami kenal baik, Aisyah kami kenal baik. Jadi mana tanggapan kamu tentang isu ini? No comment. Mereka tak berani tidak kan? Mereka juga tak berani ngiyaukan. Jadi milih diam, tapi yang mereka tahu 2 orang yang dituduh ini orang baik, terutama Aisyah yang menjadi target utama isu ini disebar. Karena dengan Aisyah yang dijadikan target utama, bukan laki-laki yang ditargetkan, tapi Aisyah juga itu akan membuat citra keluarga Nabi jelek. Jadi mereka nak membunuh karakter Nabi melalui isu keluarganya. Sebab ada yang Nabi langsung pribadi dan syahat. Kalau ada celah mereka untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, walam yusaddiqu walam yukadzibu, tidak dibenarkan berita itu dan juga tidak didustakan. Ini kelompok mayoritas ya, selamat, tak tanggung dosa, tak tanggung dosa, tak juga kena sanksi. Kelompok kedua, ada tapi tidak banyak. Siapa mereka? Sara'a
didustakan. Mana ada berita tentang fulan dengan fulan itu melakukan perbuatan yang tidak baik? Tidak percaya. Setahu aku mereka orang baik tak mungkin melakukan perbuatan kecil, langsung didustakan. Oh, ini orang yang iman level tinggi Pak itu Pak. Yang imannya sudah luar biasa dengan Nabi Muhammad dan keluarga besar beliau. Siapa mereka? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Ayyub Pak? Abu Ayyub orang yang rumahnya ditinggali Nabi saat Nabi pertama datang ke Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya 7 bulan ditiduri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub dapat cerita ini dari bininya minta tanggapan. Kita ceritakan ini baik. Bininya minta tanggapan dengan Abu Ayyub, bagaimana tanggapan kau tentang isu yang lagi berkembang tentang Aisyah? Kau percaya atau tidak? Langsung didustakan Pak berita itu Pak. Bohong. Tak mungkin Aisyah melakukan hal tersebut. Dan kita dengar kemarin sebelumnya kami sampaikan kata Abu Ayyub, aku kalau seandainya dapat berita dari orang lain bahwa kau melakukan perbuatan itu di belakang aku tidak bakal percaya dengan ngomong yang ngomong. Karena aku tahu mana kau itu sebagai istri aku sebagai yang baik. Tak mungkin kau melakukan itu di belakang aku. Dan Aisyah lebih baik dari kau, maka Aisyah lebih mustahil melakukan itu. Langsung didustakan. Oh, inilah orang yang dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur nanti ada itu ayatnya. Faqad wasafuhu inda simai. Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendengar berita ini langsung beliau mensifati, melabeli berita ini dengan berita hoax. Hadza ikum mubin. Ini berita hoax yang nyata. 100% hoax kata beliau. Padahal beliau belum menemukan bukti. Tapi karena kepercayaan yang kuat beliau kepada keluarga besar Nabi Muhammad SAW, langsung beliau bantah berita itu, langsung beliau labeli ini berita hoax yang nyata. Berita hoax yang nyata kata beliau. Wa barra'u Aisyah, dan beliau langsung membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Aisyah tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Tak mungkin. Itu golongan kedua. Nah, golongan ketiga. Nah, ini yang kita harus waspadai Pak, karena isu-isu perselingkuhan zaman kita dimarahnya nih. Berita medsos tentang perselingkuhan itu banyaknya. Berselingkuh itu seringnya. Sampai-sampai istilah selingkuh itu sudah melampaui batasannya. Sudah melampaui batasannya. Masuk ke ranah tuduhan yang kecil. Nanti kita ceritakan. Kelompok yang keempat, yang ketiga, kelompok yang ketiga, fakanu jumlatan minal muslimin, dan ini ada jumlatan, ada beberapa orang dari kalangan kaum muslimin yang masuk dalam kelompok ketiga ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai berita itu dan juga tidak mendustainya. Mereka itu tidak percaya berita itu, tapi juga tidak mendustainya. Dan tambah lagi tidak menafikinya. Tidak menafikinya. Artinya masih dalam benak mereka kemungkinan terjadi itu masih ada. Tidak percaya, tidak juga mendustakan, tidak juga nafikan. Namun sayangnya melok ngomonginya juga bukan dalam bentuk tuduhan, cuman nese kalau bahasa gitu Pak. Melok nese omongan ngomong. Kata bulannya itu memang terjadi. Kata bulan, tahu kalau aku dah baca ngomongnya. Nah, ini namanya meloannya dalam penyebaran. Kelompok pertama tadi Pak tidak menekan, tidak digonostakan, tapi milih dia, tidak melok nyebar, tidak melok diitokan. Yang ketiga ini tidak menekan, tidak istilahnya itu mendustakan berita tersebut, tidak juga menafikan. Artinya kemungkinan itu bisa terjadi. Namun salahnya itu mereka melok ngomongi, bukan ubah Aisyah itu memang tidak itu maksudnya, tapi melok nyebarkan berita itu dengan cara ngesenya, mengulangi omongan orang yang pertama nyebar. Katanya Aisyah itu melakukan perbuatan tersebut nyampe kemana-mana, meloknya nyebar omongan itu seperti di share kalau bahasa kita nih Pak.
riba. Nah ini kelompok yang ketiga. Nah mereka inilah yang diantaranya adalah Hamana binti Jahsh. Hamana binti Jahsh, ipar Nabi kita Muhammad SAW. Ipar Nabi kita Muhammad. Karena istri Nabi ada namanya Zainab bintu Jahsh. Punya dua betina Hamana bintu Jahsh. Melo dia ngobrol di masalah ini. Cuman ngesai pula. Dia tidak menekan, dia tidak mestakan, dia tidak nafikan, tapi ngesai. Melo mencerita di majelis. Hamana bintu Jahsh. Dulunya kita sudah cerita kemarin. Dulu Hamana yang istri Nabi namanya Zainab. Ketika Nabi minta tanggapan dia tentang isu ini, apa kata Zainab? Aku lindungi pendengaranku, aku lindungi mulut aku ya Rasulullah. Yang aku tahu Aisyah itu orang yang baik. Aku tak percaya kalau itu beliau lakukan. Yang aku tahu Aisyah itu orang baik. Kata Aisyah, Zainab yang bersaing dengan aku untuk dapat cinta Nabi, saking hati-hatinya beliau tidak galak melo-melo isu ini dan tidak ngambil peluang untuk mengalahkan aku dalam bersaing dengan hati Nabi. Saking waroknya dia. Tapi Zainab yang selamat dulunya udah selamat Hamana tadi. Melo mesej, melo nyampaikan berita, walaupun dia tidak percaya, tapi melo nyampaikan. Kemudian yang kedua Hasan bin Thabit, yang kita sudah sebut baik-baik, penyanyi Rasulullah yang banyak muji Nabi. Dia jatuh di gobah dalam perbuatan ini. Dan yang ketiga, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Mistah bin Utsafah. Tiga ini apa yang nanti kena doa, dicambuk dengan 80 kali cambukan karena dianggap menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Dicambuk sebagai pelebur dosa. Mereka orang beriman, Pak. Mereka orang beriman. Tiga ini orang beriman, tapi jatuh dalam perbuatan salah. Kemudian sudah ada hukuman dan konsekuensi perbuatannya. Dicambuk. Orang yang sudah dicambuk itu lebur dosa juga. Maling, Pak. Potong tangan, lebur dosa juga. Hukuman dunia itu melebur dosa akhirat. Kena. Tapi yang aktor utama dalam bab kita ini Abdullah bin Ubay bin Salul distempel KB kena azab di akhirat. Ayat ini terus sudah melabel dia walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun azim. Aktor utama yang menjadi pemicu berita ini tersebar baginya azab yang pedih, azab yang menyakitkan di akhirat. Abdullah CS Ubay bin Salul. Itu kelompok yang kedua. Kelompok terakhir itu aktor utama, yaitu Abdullah CS tadi, yang menjadi orang pertama yang menyebarkan isu ini, memviralnya, buzzernya. Akhirnya termakan isu ini, yang masih lemah imannya, tapi melo ngomong ini baik. Ada yang beriman dan dalam melo dia baik. Ada yang kuat lagi imannya di pucuk, dia langsung membantai isu itu dan tak percaya. Nah ini, Pak. Kejadian ini membawa banyak sekali faedah buat kita. Kejadian sejarah ini banyak sekali membawa pelajaran buat kita yang hidup di era sekarang, era medsos, yang berita-berita mudah sekali viralnya. Baru ditulis sejam sudah ada ribuan yang berkomentar, bahkan ada ribuan yang merepostnya dan men-share-nya, membagikannya. Ada yang bagikan ke grup warga pula linknya. Grup warga mengenai isu ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, turunlah 10 ayat dari surah An-Nur tentang kisah Siti Aisyah ini. Yang intinya Allah Ta'ala membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan di bagian akhir dari ayat tersebut ada ayat yang bunyinya innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah ini harus kita pelajari, Pak, penting ini. Apa bunyi ayat tersebut?
dalam tersebar itu senangnya. Dia udah melok nyebar, melok senang bela usul. Jadi ini udah ngetik, perasaannya senang dengan isu-isu skandal-skandal itu senang dia, khusus besar. Baru senang ini. Ada skandal, kepala ini yang punya posisi tinggi ketahuan singgung. Dalam hati itu dia jatuh martabat dia nyampak dia hilang dia dari jabatannya. Rasul melok sebenarnya tidak melok apa? Menset tidak nambah-nambah buku. Memangnya aku tahunya dua itu malah itu kok ngacangnya memang tentang itu tidak melok karena itu penting. Rasul sudah baru melok sebenarnya, apalagi meloknya baru. Nyinggung naik ingin mau kawan ini. Aduh kita panas ini, sebagai di kawan. Doso, tanggung doso, nyembah aib muka aib. Jadi ayat ini merupakan peringatan keras. Siapa saja yang senang melihat tersebarnya perbuatan atau berita keji di tengah kaum muslimin, orang-orang beriman, maka dia berhak mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dengan kemudiannya, innal ladzina yuhibbuna, orang-orang yang senang antasyi'a, tersebar dan tersiarnya fahisha, perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Di mana? Di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tak tahu. Allah tahu bahwa kita senang apa tidak, Allah tahu. Ada perasaan bahagia beda ketika berita itu tersebar, tersiar dan viral. Allah tahu. Walaupun kita mengklaim kita tidak melok-melok, tapi kalau ada perasaan senangnya kita termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa. Bahaya. Zaman kita sekarang. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi ma'asyiral hadirin, mengapa penyebaran isu-isu yang seperti ini dilarang, Pak? Karena tidak mawa maslahat sama sekali, tidak mawa dampak sama sekali. Ada yang beranggapan untuk memberi pelajaran kepada pelaku supaya jadi pelajaran juga buat yang lain agar tidak melakukan hal serupa. Faktanya, apakah kasus ini makin minim atau makin banyak? Makin banyak, kalau makin nak nipu cara itu, Pak. Makin nak nipu. Istri ngebek suami selingkuh dengan divideokan kemudian diposting. Ujinya itu akan membawa dampak positif dalam masyarakat. Malah nak ibu cara yang sama, dan itu juga akan menimbulkan kecurigaan dalam rumah tangga lain. Yang tadi rumah tangganya baik-baik, melihat isu itu, lihat itu akhirnya mulai curiga dengan pasangannya. Hanya dengan asumsi yang tak berdasar. Apalagi ditambah dengan berita-berita bumbu-bumbu. Memang aku lah curiganya, kata yang men-share tadi, kata korban tadi lah curiganya. Sebab dia itu kalau nelpon kalau jauh-jauh dari aku, akhirnya ada bini nengok laki dan nelpon jauh-jauh curiga dia. Nah kacau. Akhirnya mata-mata kita jasus. Akhirnya mulai ngotak-ngotik. Kita ni bakal menjalani hubungan dengan kecurigaan, tak akan kita bisa bahagia. Kalau dengan saling curiga, ada juga dikit curiga, maka bahagia. Simple benar. Jadi disebutkan mengapa penyebaran fahisha itu dilarang, mempinggalkannya, menyiarkannya, kemudian istilahnya itu apa? Menyebarnya. Karena perbuatan tersebut kita nyebarkan berita-berita, isu-isu tadi, skandal-skandal tadi, tidak membuat dia, justru akan menormalisasikan maksiat. Menormalisasikan maksiat. Yo, kita sepakat perbuatan itu dosa besar. Dosa besar. Sepakat itu ya? Melakukan perbuatan zina atau dalam bahasa selingkuh dan sebagainya dosa besar.
memviralkannya, mempostingnya di media, menjadikan dia konsumsi publik juga halal. Hukumnya haram juga. Jadi ma'asyiral hadirin, kalau saking seringnya kita ini mondar-mandir di media sosial, akhirnya lama-lama kita jadi normal. Tak sensitif lagi kita dengan hal seperti ini. Lah biasa, lumrah, lah banyak kasusnya. Waliyadzubillah. Kemudian ma'asyiral hadirin, menyebar berita-berita yang semacam ini malah akan membangkitkan syahwat dan imajinasi negatif. Wong yang tadi tak tahu nyari tahu. Boleh sebenarnya kasus trending artis selingkuh, kasus trending pejabat ketahunan berduaan dengan wanita. Nangis lah itulah. Terbaca dulu kronologinya itu. Boleh tahu baca. Jadi demikian, penyebaran konten keji banyak isinya zina, selingkuh, video mesum, gosip seksual itu akan meningkatkan zina mata. Kemudian zina telinga, dorongan untuk mencoba, rasa penasaran. Sampai ada Pak berita viral tentang kasus yang seperti kami sebutkan tadi, ada yang komen, oh dah pintar berarti dia main, oh ada ketahuan, oh kacau. Dan itu malah kacau. Hal yang semestinya tidak harus dipublikasi, malah dipublikasi. Kemudian melakukan hal yang semacam ini akan menghancurkan pelaku, bukan memperbaikinya. Pelaku yang diviralkan itu akan merusak reputasi dia, menghancurkan nama baik dia, sehingga dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Mungkin ini yang memang dijadikan tujuan dari yang nyebar, tapi dosa dosanya menghancurkan nama baik. Kita yang nak kita hancurkan itu bukan uangnya tapi maksiatnya, tapi kalau kita memviralkan uangnya melancur, dan itu akan merusak keluarga besar dari pelaku. Ingat tak kita viral sampai ibu perempuan yang dituduh selingkuh itu dimarah-marahin itu, dianggap tak baca ini anaknya. Apa ibunya itu? Akhirnya mengefek keluarga besar. Kalau dia punya anak, anaknya juga dikatui. Kalau dia punya bapak, bapaknya juga dikatui. Seluruh yang berhubungan dengan dia memang dikatui. Padahal yang berbuat sibuk, tapi dampak yang sangat banyak. Belum lagi kalau zaman kita sekarang ada yang namanya apa? Istilahnya itu jejak digital. Jejak digital. Dia lah tobat. Anak-anaknya dah besar. Anak-anaknya dah bergawe. Ada orang yang setuju dengan anaknya. Tunjuk jejak digital bapaknya. Ini bapaknya dulu. Nak viral kasusnya lah. Anaknya nak kau kira, anaknya pisah bapak. Ini bapaknya. Akhirnya jadian. Hebat tak dapat. Makanya ma'asyiral hadirin, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman ketika ayat 11 sampai 20 yang memberisikan Aisyah dari tuduhan. Untuk kelompok ketiga tadi Pak, yang tidak menekan, tidak mendustakan, tidak menafikan, tapi tidak ngomong. Kamu kira yang kamu omongkan itu ringan, padahal di sisi Allah dia amat berat konsekuensinya. Kamu kira yang kamu tulis di media sosial atas tanggapan berita kasus yang lagi viral tentang perselingkuhan, ingat, wa huwa indallahi azim. Laki-laki dari bini cantik masih beda dari yang lain. Masih nak selingkuh juga, banyaknya. Apa faedahnya melok nulis itu? Memperbaiki publik. Apa baiknya memviralkan kita itu, melok merepostnya, melok membicarakannya, melok memperbincangkannya. Wa tahsabunahu hayyinan, ayat ini Pak Fahri katanya. Kamu kira itu ringan, wa huwa indallahi azim. Kata ulama, segala hal kalau yang disifati dengan kalimat azim dalam Quran, tak bisa kita mensifati besarnya Tuhan. Aku bahayanya
sampai digong tadi, akhirnya kena hukum cambuk 80 kali Pak, karena dianggap menuduh perempuan baik-baik melakukan buat ini. Dan tadi yang kami sampaikan di awal Pak, sekarang ini kan akhirnya bahasanya agak liar Pak. Sampai-sampai wong yang secara resmi menikah, walaupun kita katakan secara siri, dia harus selingkuh juga. Dan perbuatannya dianggap kasus perzinahan. Akhirnya mengait-ngait kepada itu. Dia nikah, ketahuan nikah dianggap selingkuh. Ketahuan nikah dianggap selingkuh. Dan dianggap telah melakukan praktek perzinahan. Padahal dia resmi nikah di bawah tanah memang resmi secara undang-undang. Tapi apakah itu bisa disebut selingkuh? Bahasa sekali kan? Ya syukur dan syukur itu dengan praktek itu baik, tapi menyematkan kata selingkuh pada kasus yang seperti ini itu lepas. Bagi selingkuh itu kalimat yang negatif. Kalau dia itu selingkuh, padahal dia nikah, bukannya lain hubungan terlarang, nikah resmi. Kalau dia takut berzina, dia nikahi perempuan itu, kemudian dia bayar mahalnya, dia nafkahi, kemudian setelah ketahuan dia anggap berzina, dipikirkan oleh istrinya dan sebagainya, digebuk dan sebagainya. Akhirnya wanita tadi dapat hujatan, keluarganya dapat hujatan, padahal dia tidak sama sekali. Kalau ada yang berkomentar kemudian mengatakan dia itu berzina, wanita nakal, gatelan dan sebagainya, oh bahaya tuduhan ini. Itu kena sanksi ghazab bisa. Padahal dia yang lakukan, dia nikah secara resmi. Laki-laki yang mau sama dia. Jangan kita banyak kemelan Pak. Kan tak tahu dia itu semua beristri pukul kalah katanya. Yang kita. Nah, peninggalan. Salah juga. Tadi kan. Tapi kalau pacaran Pak yang status itu belum bersuami, belum istri pacaran, ini normal kan? Padahal itu yang lebih buruk daripada orang yang menikah diam-diam, kemudian ketahuan, kemudian belum berhasil. Alhamdulillah. Nah ini kenapa dilarang memviralkan hal-hal yang seperti ini? Dampaknya itu buruknya, tidak kata masalahnya sama sekali, tidak memperbaiki keadaan, malah memperkeruh, malah yang lebih fatal lagi akan menjadi ajang gosip. Kalau beritanya sudah menasional, jadi gosip nasional. Waliyadzubillah, zaman sekarang ada pula yang kadang-kadang dengan alasan untuk mengklarifikasi, untuk tahu kronologi, diundang di podcast, kemudian disuruh ke aib itu supaya publik tahu. Supaya publik tahu. Apa dia manfaatnya? Kadang yang melakukan itu wanita yang uji kita baik-baik dari cara berpakaian syar'i, bercadar. Untuk apa dia nitipkan aib lakinya itu? Mana kalau ada anak dia, kemudian anaknya terbawa dalam istrinya, dibully di sekolah dia, bapak kena selingkuh, tak mikir dia. Dapat anaknya, dapat ibunya, mertuanya. Ibunya lagi kuasa, tiba-tiba dia mencibirnya, oh anak ibu selingkuh, tak mikir. Keluarga besarnya. Oh memang itu tujuan kami, biar malu keluarganya. Yang salah itu sih, oh apa yang harus dapat efek itu banyak yang salah. Innal ladzina yuhibbuna. Ini bukan yang nyebar, yang senang berita itu tersebar berdosa, apalagi yang nyebar. Apalagi masyarakat hadirin, nyebarkan aib wong lain yang memang benar dan fakta itu berdosa. Apalagi aib yang disebar itu aib yang direkayasa, aib yang belum dibuktikan. Lebih besar lagi dosa. Lah bohong, nyebar aib. Besar lagi dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau ada hal-hal yang seperti ini? Sebagai sesama muslim, kita harus menunjukkan sikap nasihat, ketulusan untuk membuat dia taubat dan jadi baik. Caranya bukan dengan memviralkan. Caranya dengan datangi langsung yang bersangkutan, nasihati dia dengan nasihat yang tulus. Adapun kalau dia mau nimo, alhamdulillah. Kalau tidak nimo, itu urusan dia sama Allah. Kalau memang kita melihat ada yang dirugikan dalam hal ini,
misalnya istrinya atau pasangannya, boleh kita kasih tahu, tapi bukan dengan catatan untuk mempengaruhi dia, supaya orang yang kemungkinan akan dirugikan dengan perbuatan ini jadi tahu. Bukan orang lain, tapi biar dia tidak dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya. Dia tahu dia tahu, tapi kalau baca dengan bahasa-bahasa yang tidak ngarah langsung. Aku kira dan aku melihat dengan mata kepala aku hal-hal yang kurang menyenangkan dilakukan oleh pasanganmu. Tapi jangan kau dulu pastikan sampai kau punya bukti. Aku tunjuk tahu ini cuma nak ingatkan supaya kau tidak dirugikan dalam hal ini. Dan aku tidak pernah nyampe ini kepada orang lain kecuali kau, karena aku harusnya kopi ini. Benar itu, sikap yang paling benar. Sikap yang paling benar. Jadi demikian, ini yang diajarkan oleh Islam. Malah kalau disebarkan, diceritakan ke sana ke sini, walaupun tidak melalui media sosial, itu pun halal namanya bagai. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu lagi. Zina itu dosa besar. Yang sampai hukumannya pun itu sangat keras. Bagi yang sudah menikah diajar sampai mati. Itu untuk melebur dosa dia. Dirajam sampai mati. Dan praktek hukum ini cuma bisa diterapkan dengan dua syarat. Satu, ada kesaksian 4 orang. No foto, no video. Tak bisa dengan foto, tak bisa dengan video. Apalagi CCTV. Apalagi zaman sekarang bisa diedit dengan AI. Gaya kita, tapi yang berlaku dengan orang lain. Sampai untuk apa istilahnya itu, untuk mencari perbedaan atau video asli dengan video buatan AI itu agak susah. Tambah lagi, katakanlah terbukti ada rekaman atau video, kalau diajukan ke majelis hakim Islam, bukti bahwasanya dia melakukan buatan itu agar didengar dan dihukum, cuma bukti video dan dia dewek ada lokasi yang lengkap, nyambung dia. Karena Islam sangat menjaga privasi dan menghalalkan penyebaran aib, kecuali kalau 4 menit saksi baru kesaksian itu diterima, atau dari pengakuan pelakunya ngaku aku buat zina, minta disucikan dengan cara dihukum, baru baca dijelaskan. Kalau tidak, walaupun kita disebab, kalau nak saksi yang tengok langsung kejadian itu, dah baca ditegakkan hukum hadis itu. Jadi seperti itu cara Islam menjaga privasi dan kehormatan. Walaupun dia memang ngelakuinnya, Pak. Walaupun dia ngelakuinnya. Faktanya kalau dia penting tak baca. Kalau dia nak ngaku tak baca. Cangkin ketennya ya Islam. Zina itu dosa besar, kita sepakat. Kalau ada orang yang pernah ngelakuinnya di masa lalu, simpan baik-baik, tutup baik-baik, jangan diceritakan. Jangan juga berbicara dengan pembicaraan yang arahnya itu seakan-akan pengen mengungkap fakta bahwa dia pernah lakukan. Simpan baik-baik. Tak perlu diceritakan masa lalu, baik lagi itu perempuan. Tak perlu dibuka, simpanlah, taubat, minta ampun agar Allah ampuni dosa masa lalu. Jangan dengan bangga cerita. Kita kan bangga dulu. Senang dulu aku. Bangga dulu. Cerita dengan kawan dulu. Apa yang dia berarti dia ganteng. Banyak baca. Bangganya kalau dia cerita dengan dia itu. Nauzubillah min dzalik. Perbuatannya dosa diceritakan tambah besar dosa. Namanya orang yang menampakkan dosa. Nah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan aib-aib kita ditutup. Amin. Belum tentunya. Oh, boleh. Ini persoalannya dengan zina, gitu ya. Relate sekali dengan media sosial. Dan alhamdulillah misalnya itu jadi catatan penting. Kita harus mengingat kepada keluarga di rumah. Media sosial itu kan tiba-tiba kita itu kan handphone kita
misalnya zina, bagaimana dengan ASN lain ya semua lah yang mampir di Ya, artinya ini hal-hal yang mengarah ke masalah seksual. Perbuatan kalau gitu. misalnya sekarang katakanlah ya untuk biasa booming kan kasus ijazah palsu gitu. Apakah dengan ya jujur baik saya juga sering gitu. Iya, jadi ini seluruh hal memviralkan aib kebohongan orang lain itu sudah dibolehkan. Tapi kita tidak memviralkan, cuma Kalau saya, itu anak paling jago dan itu iya, dan kita menonton percaya kan. Kalau senang, tidak juga percaya lah sebenarnya tapi memang nonton gitu kan bahwa tadi kasus ijazah palsu asli tapi itu juga belum terbukti kan. Nah, apakah dengan kita misalnya memang ya dalam arti bahwa ini bahkan itu mungkin nah kalau gitu termasuk apa juga termasuk iya senang kalau aib itu terbuka sama bayan. Tapi kalau ayat ini kontennya ke hal-hal yang sifatnya seksual tadi, masalah hal-hal yang itu spesifik lah ya. karena fahisyah itu artinya perbuatan keji. Perbuatan keji ini diarahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah zina dan mukadimahnya itu dan pendahuluan itu yang dilarang untuk disebarkan. Ya, kalau untuk konteks yang lain misalnya hal-hal yang berbau aib yang kalau diketahui oleh yang lain dia malu, nah ini tidak boleh kita sebar, kita harus jaga bebaskan. Namun boleh kita nyebarkan aib orang lain itu kalau memang ada dampak dalam diri maslahat, ya masalah mengungkap kasus korupsi itu boleh gitu. Tapi terbatas bukan untuk disebar, untuk kelompok tertentu yang boleh melakukan penyidikan atau boleh melaporkan kepada yang bisa menangani masalah-masalah yang seperti ini. Untuk kasus seperti ijazah palsu tadi, boleh diangkat kasus ini, tapi kepada yang memang punya wewenang untuk mengungkapnya dan istilahnya menangani kasus-kasus yang semacam ini. Kalau untuk kemudian diviralkan, ya, tapi tidak tahu juga ya, kalau memang kasus nasional kan, karena yang dilaporkan itu ya atau kalau kita kan, jadi konsumsi publik mau dan mau itu pasti jadi konsumsi publik. Ya kita paling amannya itu no comment dan kelompok kedua tidak menekan, tidak mendustakan, media tadi diam, media tadi. Kalau kita tidak menekan, tidak mendustakan, tidak nampilkan juga, tapi memang ngobrol di masalah ini, ngikut di bola perkembangannya ada diskusi 3 jam kita belok juga atau yang pro dengan yang kontra. Itu akhirnya kita terjebak di dalam hal ini. Ada rasa senang kadang-kadang kita kalau terungkap misalnya kan, berarti ini senang kalau ada hal-hal yang buruk pada orang lain yang terungkap. Ya kan karena memang Dampaknya ya tadi karena kebohongannya itu kan artinya merata nasional, jadi harus dibuka secara nasional juga maksudnya. Ya biar orang buka aja. Biar orang. cukup nonton Ya kita jadi menonton ini hasil akhirnya 3-0 atau 2-0. biasanya nanya-nanya baru Sekarang lebar, sekarang saya paling aman itu dari kita nih kalau dalam saya hal-hal yang berbau politik atau isu skandal dan sejenisnya itu paling aman karena kita tidak akan ditanya ngapa pada dalam saya, tidak akan ditanya itu. Dengan kita dan saya itu sudah selamat. Walaupun kita itu benar itu sudah selamat. Coba kita tidak akan ditanya ngapa pada dalam saya kita apa ini ada malaikat dan ada itu. Malah kalau salah akhirnya kita bertanggung jawab mobil saya nyebarkan aib, nyebarkan fitnah padahal tidak terbukti. Oh, ya. Jadi ya secara hukum data yang baca di ini kan dilaporkan kita mengasih sesuatu yang belum benar faktanya itu mencemarkan nama baik kan baca di dilaporkan. Bahkan kami baca juga tadi orang-orang yang menyebarkan isu yang benar fakta berzina berselingkuhan diviralkan disebarkan, baca dia melaporkannya nyebarkannya. Ya kenapa? Ada sanksinya itu penjara 4 tahun dan denda 750 juta. Mau apa? Ya, tapi lah pulau puasanya itu boleh 750 ya belum layak kita yang layak.
yang nyekelnya, kita yang kendalinya, kita yang ngaturnya. Walhasil, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa mahdina bihuda wa ja'alna mimman yasari fi ridha wa la tulina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sallallahu wa lakil la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah. Tapi jangan kita salah tidak ya, dianggap kita ini mendukung perbuatan itu ini. Kasus-kasusnya kita dukung dengan kita ngomongnya tadi. Nah, itu perbuatan salah harus kita hilangkan, tapi bukan dengan cara membiarkannya. Gitu, salah dengan. Ah, kalau gitu.